Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sama satu hal ini? Ada orang gajinya pas-pasan. Bahkan kalau dilihat dari luar, mungkin di bawah kamu. Tapi entah kenapa, hidupnya kelihatan lebih tenang. Tidurnya nyenyak, jarang ngeluh, nggak kelihatan panik mikirin masa depan. Sementara kamu, gaji lebih besar, kerja lebih keras, punya ambisi, punya target. Tapi kepala rasanya penuh, cemas, takut kurang, takut ketinggalan, takut salah langkah. Pertanyaannya sederhana tapi nusuk. Kenapa orang dengan gaji lebih kecil justru bisa lebih tenang dari kamu? Hari ini kita bakal ngobrol pelan-pelan soal ini. Bukan buat nyalahin siapa-siapa. Bukan buat bilang uang nggak penting. Tapi buat ngebongkar kenapa ketenangan hidup nggak selalu sejalan dengan angka gaji. Masalahnya bukan di jumlah uang. Banyak orang percaya satu hal ini. Kalau gaji naik, hidup pasti lebih tenang. Padahal kenyataannya, yang sering naik barengan sama gaji itu bukan cuma kualitas hidup, tapi juga gaya hidup, ekspektasi, tekanan, dan rasa takut kehilangan. Ada istilah dalam psikologi ekonomi yang disebut lifestyle inflation. Artinya, setiap kali penghasilan naik, standar hidup ikut naik. Dulu kopi sachet gak masalah, sekarang harus coffee shop. Dulu motor cukup, sekarang merasa pantas naik mobil. Akhirnya apa? Uangnya habis juga. Bedanya, sekarang tanggungannya lebih besar. Sementara orang dengan gaji kecil, hidupnya seringkali lebih sederhana dan stabil. Bukan karena mereka nggak mau lebih, tapi karena mereka menyesuaikan hidup dengan realitas, bukan ego. Orang bergaji kecil lebih kenal batas. Ini poin penting. Orang yang dari awal hidup dengan uang terbatas biasanya tahu kapan harus berhenti beli, tahu mana kebutuhan dan mana gengsi. Gak gampang kebawa perbandingan. Mereka kenal batas hidupnya. Sementara orang bergaji lebih besar sering terjebak di satu kalimat ini. Ah, aku mampu kok. Padahal, mampu bukan berarti aman. Mampu bukan berarti siap. Mampu bukan berarti tenang. Dalam banyak riset perilaku keuangan, stres finansial paling tinggi justru muncul saat pengeluaran hampir menyamai pemasukan. Bukan saat miskin, tapi saat terlihat mampu tapi sebenarnya rapuh. Mereka tidak mengejar semua hal sekaligus. Coba jujur ke diri sendiri. Kamu mungkin pengen karir naik, tabungan aman, investasi jalan, tetap nongkrong, tetap healing, tetap kelihatan berhasil. Semuanya sekarang, semuanya barengan. Itu berat. Orang dengan gaji kecil biasanya hidup dengan pola berbeda. Mereka fokus ke hari ini cukup, bulan ini aman. Hidup jalan dulu. Bukan berarti mereka nggak punya mimpi, tapi mereka nggak memaksa semua mimpi hadir bersamaan. Dan itu bikin kepala lebih ringan. Tekanan sosial lebih berat di gaji besar. Semakin besar penghasilanmu, semakin besar juga ekspektasi dari sekitar. Mulai muncul kalimat seperti, harusnya kamu bisa lebih. Masa segitu doang? Kamu kan udah mapan. Tanpa sadar, kamu hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat standar orang lain. Menurut riset dari American Psychological Association, salah satu pemicu stres terbesar dalam keuangan bukan kekurangan uang, tapi perbandingan sosial. Orang bergaji kecil sering hidup di lingkungan yang lebih realistis. Gak dituntut jadi sukses versi media sosial. Gak dituntut kelihatan naik level setiap saat. Hubungan dengan uang yang berbeda. Orang yang gajinya kecil sering melihat uang sebagai alat untuk hidup. Sementara banyak orang bergaji besar melihat uang sebagai nilai diri. Ketika uang jadi identitas, maka turun gaji terasa seperti gagal hidup. Salah langkah terasa seperti aib. Masa sulit terasa seperti kiamat. Padahal menurut Harvard Study of Adult Development, kebahagiaan jangka panjang lebih dipengaruhi oleh rasa cukup dan hubungan yang sehat, bukan sekedar jumlah uang. Uang penting, tapi menjadikan uang sebagai ukuran diri itu resep pasti buat gelisah. Orang bergaji kecil lebih terlatih menerima. Ini mungkin terdengar pahit, tapi jujur. Orang yang hidup sederhana lebih terbiasa dengan ketidakpastian, keterbatasan, hidup yang gak ideal. Mereka gak kaget saat rencana meleset. Sementara kamu yang terbiasa naik level, sering lebih sulit menerima penurunan. Padahal hidup itu naik, datar, turun, lalu naik lagi. Semakin tinggi ekspektasi, semakin mahal harga ketenangan.
Jadi salah gajinya atau salah cara hidupnya? Masalahnya bukan karena kamu kebanyakan uang. Masalahnya karena terlalu sering membandingkan, terlalu banyak memikul ekspektasi, terlalu jarang merasa cukup. Tenang itu bukan datang dari angka, tapi dari kontrol dan kejelasan hidup. Kesimpulan, orang yang gajinya kecil bisa lebih tenang bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka hidup sesuai kapasitas, mereka kenal batas, mereka tidak menjadikan uang sebagai identitas. Mereka lebih menerima hidup apa adanya. Sementara kamu punya potensi besar, punya peluang besar, tapi ketenanganmu terhantam oleh tekanan, perbandingan, dan rasa takut kurang. Bukan berarti kamu harus menurunkan mimpi, bukan berarti kamu harus berhenti berkembang. Tapi mungkin kamu perlu menurunkan tekanan pada diri sendiri. Karena hidup bukan lomba siapa paling cepat, tapi siapa yang bisa berjalan jauh tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Kalau kamu merasa pembahasan ini kena, bisa jadi bukan hidupmu yang salah, tapi cara kamu memikulnya yang terlalu berat. Pelan-pelan, kamu nggak tertinggal, kamu cuma capek.